Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita bersama-sama mempelajari apa kata firman Tuhan yang berguna bagi hidup kita, yang terdapat dalam Amsal Soleman pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingin sebetulnya dalam kehidupan kita ini semua orang mengalami kebahagiaan. Tapi sayang tidak semua mendapat bahagia. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Hikmat ini penting saudara-saudara, dan dikatakan orang yang peroleh kepandaian. Saya katakan hikmat dan kepandaian itu harus seimbang. Ada orang yang tidak seimbang, sehingga kehidupannya juga timpang. Pada satu hari ada seorang yang masih muda, dia sakit parah dan menghadapi kematian. Sebelum dia meninggal saudara-saudara, dia minta ayahnya mengambilkan semua ijazah yang ada di kamarnya dia untuk dibawa ke rumah sakit itu. Saudara, ijazah yang begitu banyak, dari semua sampai S1, S2, S3 dibawa oleh ayahnya. Lalu dia tunjukkan kepada ayahnya, Ayah puas dengan ijazah-ijazah yang sudah saya capai. Tapi sayang, Ayah tidak memberitakan sesuatu yang amat penting. Apa yang akan terjadi setelah kematian saya tidak tahu. Dan ayah tidak pernah menceritakan, mengajarkan itu kepadaku. Apa gunanya ijazah sedemikian banyak, tapi aku tidak tahu masa depanku. Nah saudara, ini tidak seimbang. Secara ilmiah, secara ilmu, dia luar biasa hebat. Tapi sayang saudara, untuk keselamatan jiwanya, dia tidak mengetahui tujuan hidupnya harus kemana. Saudara, Tuhan ingin supaya kita itu mendapat hikmat. Kita bisa memikirkan jalan hidup kita. Dan Tuhan ingin membimbing kita supaya kita mencapai yang baik, yang kekal, dan yang membahagiakan kita. Nah saudara, ada sebuah lagu yang mengatakan, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, I know he hold the future. Saudara, hal ini dia tidak dapatkan. Dia tidak mengerti masa depannya. Marilah kita sebagai anak Tuhan, boleh kita itu menggapai ilmu yang sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa, kita harus juga mengerti jalan Tuhan. Karena Tuhan berkata, apa gunanya kamu dapat seluruh dunia, tapi jiwamu binasa. Sebab itu selagi masih ada kesempatan, mari kita perbaiki cara kita berpikir. Minta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan memimpin, mengarahkan cara berpikir kita, sehingga mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu harus ada keseimbangan saudara. Jangan kita mengejar ilmu, tapi tidak mau mengejar firman Tuhan dan kebenarannya. Marilah kita bersama-sama untuk merenungkan kemanakah arah hidup kita. Kita merenungkan kemanakah pendidikan kita terhadap keturunan kita. Apakah kita sudah mendidik dengan baik? Ataukah kita masih mendidik hanya satu sisi saja, tapi hal yang penting tidak kita didik, sehingga mereka tidak mengerti masa depan mereka. Marilah saudara-saudara, biarlah kita mengerti siapa yang pegang hidup kita untuk masa yang akan datang. Belum terlambat kalau kita masih ada waktu untuk mengenal firman Tuhan, untuk mengenal hikmat itu. Dan kita mempunyai hidup yang berhikmat, yang diberkati sehingga bisa mencapai ilmu yang baik untuk guna hidup perjalanan kita di dunia ini. Saya kira Roh Tuhan akan membimbing kita kalau kita rindu untuk hal itu. Sebab itu marilah saudara-saudara, biarlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya benar-benar hikmat itu berkarya di dalam hidup kita. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai selama-lamanya. Tuhan
memberkati kita semuanya. Amin.